Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kembali kita mengkaji tafsir surat An-Najm, terakhir di ayat ke 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika ada sesuatu yang meliputi Sidratil Muntaha. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intaha bihi ila Sidratil Muntaha wa hiya fis sama'is sadisah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam Isra dan Mi'raj, ya, sampai akhirnya berhenti pada Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ada di langit yang ke-6. Ke-6. Ini saya baca riwayatnya nih. Wahiyah fis sama'is sadisah. Sadisah itu 6. Kalau sabi'ah itu 7. Ilaiha yantahi ma ya'ruju bihi minal ardi fayuqbadu minha. Sampai di situ segala sesuatu yang naik dari bumi berhenti dan berakhir, kemudian diangkat darinya. Jadi terminalnya itu di situ. Jadi apa yang naik dari bumi, ya, berhentinya dan berakhirnya di situ. Kemudian dari situ, dari Sidratil Muntaha, kemudian diangkat. Wa ilaiha ma yantahi ma yahbitu min fawqiha fayuqbadu minha. Dan sampai di Sidratil Muntaha apa yang turun dari atas. Jadi yang dari atas turun berhentinya di Sidratil Muntaha di langit yang ke-6. Kemudian diambil. Nah, jadi itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian dibawakan firman Allah, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Sidratil Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputinya. Qala, Abdullah mengatakan, firasyun min dahabin, yaitu hamparan dari emas. Jadi hamparannya itu dari emas. Taib. Kalau kita sebut karpet, hamparan, ya, alas, itu dari emas, Sidratil Muntaha. Qala wa u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi 3 anugerah. U'tiyas salawatil khams. Beliau diberi anugerah berupa salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu itu anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang setara dengan 50 waktu. Kasih diskon.
sampai 5. Terus disebut sebagai anugerah juga dengan salat seorang itu berkomunikasi, berbisik dengan Allah, yang disebut dengan munajat. Munajat itu bisik-bisik. Bagi Nabi SAW, salat itu adalah hiburan beliau. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kebahagiaanku dan hiburanku itu di dalam salat. Jadi bagi beliau salat itu menyenangkan, gitu. Wa u'tiya khawatimu suratil Baqarah, dan aku diberi penutup surat Al-Baqarah. Itu anugerah, kita cek isinya, ya, 2 ayat terakhir itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan toleransi dan ampunan serta maaf kepada umatnya, umat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wa ghufira liman la yusyriku billahi syai'an min ummatihi al-mukhimat. Masya Allah. Dan terdapat jaminan ampunan bagi siapapun yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, itu memiliki keutamaan yang sangat besar, jaminan ampunan. Pokoknya jangan duakan Allah, jangan tigakan Allah, jangan sekutukan Allah, minta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah. Nah, itu dapat jaminan ampunan. Ini luar biasa nih, keutamaan tauhid. Infarada bihi Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hanya beliau meriwayatkannya. Kemudian, ma zaghal basaru wa ma tagha. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Mata dan penglihatan itu tidak menyimpang. Ai ma dhahaba yaminan wala shimalan. Jadi pandangan Nabi SAW fokus saat itu ketika menghadap Allah. Enggak nengok kanan, enggak nengok kiri, enggak. Kadang-kadang orang kan di tempat yang baru itu dia tengok gitu, kanan kiri kan gitu kan. Saat itu, ya, ini kata Allah, mazagal basaru wa ma tagha. Pandangan itu fokus, enggak ke kanan, enggak ke kiri. Ya, mazagal basar, lurus, fokus. Wa ma tagha, enggak menyimpang juga, artinya majawaza ma amara bih. Tidak melampaui apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, perintahkan fokus, ya fokus. Padahal itu kan kesempatan cuman sekali ya. Wah, kesempatan nih. Nah gitu, tengok saya enggak dilakukan. Ini maksudnya apa nih? Kepatuhan yang luar biasa. Itu poinnya. Enggak kepingin tak celingukan gitu, tengok-tengok kanan kiri gitu, kan enggak pernah mengalami itu. Ya. Tapi lihat nih kepatuhan Rasulullah SAW, itu kepatuhan loh. Sendirian beliau. Tapi beliau sadar betul selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak ada CCTV. Gitu. Itu kepatuhan total. Karena memang Allah perintahkan begitu. Ngelirik aja enggak. Luar biasa ya. Padahal godaannya besar loh untuk sekedar nengok kan ya. Ya, siapa sih kita manusia kalau misalnya tempat yang baru gitu pengen ya eksplorasi sedikit-dikit, tengok kanan kiri sedikit, enggak. Ini pun enggak. Betul-betul
ya, kepatuhan total. La ilaha illallah. Wa hadhihi sifatun 'azimah. Tuh kan, fi tsabati wa ta'ah. Dan ini merupakan sifat yang agung di dalam keteguhan, ketegaran dan kepatuhan. Jadi kepatuhan total. Fa innahu ma fa'ala illa ma amara bihi. Karena Nabi SAW tidak melakukan kecuali yang Allah perintahkan. Ya. Gimana tidak, ini godaannya besar banget nih. Padahal hati manusia itu kan pengen tahu lah gitu. Jadi dia pengen tahu apa sih gitu, tengok kanan, coba tengok kiri dan sebagainya. Dan itu pun enggak dilakukan oleh Rasulullah. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangan Rasulullah itu enggak tengok-tengok kanan kiri dan enggak melebihi, ya, sesuai dengan perintah Allah. Enggak melebihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wala sa'ala fawqa ma u'ti. Dan beliau tidak meminta lebih dari apa yang diberikan. Luar biasa ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Sama seperti dalam surat Thaha ayat 23, kata Allah Subhanahu wa taala, linuriyaka min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kebesaran kami. Ai ad-dallatu ala qudratina wa azamatina. Tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kemahakuasaan kami dan kemahaagungan kami. Wa bihatainil ayatain istadalla man dhahab min ahli sunnah an ru'yata tilkal lailah lam taqa'. Dengan dua ayat ini, ya, sebagian ahlu sunnah berpendapat bahwa ar-ru'yah di malam tersebut itu tidak terjadi. Ar-ru'yah itu melihat, ya. Taib. Karena memang pada hadis-hadis yang sudah saya bacakan pertemuan yang lalu, Rasulullah nggak bisa melihat. Yang dilihat hanyalah cahaya, nurun anna ara. Ditanya, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu ya Rasulullah? Nurun anna ara, cahaya, aku nggak bisa melihatnya. Taib. Li'annahu qala, karena di sini Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ra'a rabbah la akhbara bidzalik wa la qala dzalika linnas. Seandainya betul-betul Rasulullah SAW melihat Tuhannya, pasti beliau akan ceritakan hal itu dan akan disampaikan kepada manusia. Gitu. Jadi memang malam itu beliau nggak bisa melihat Allah. Memang di fase dunia tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bisa dilihat di fase akhirat. Dan itu sebagai kenikmatan terbesar bagi penduduk surga, ya. Kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum ayanan. Sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian secara langsung, ya. Dan melihat la tudamuna fi ru'yatih, kalian enggak perlu berdesak-desakan dalam melihat Allah. Taib. Kemudian waqad rawal Imam Ahmadu an Ibnu Mas'udin annahu qala inna Muhammadan lam yara Jibrila fi suratihi illa marratain. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
bahwa Muhammad SAW tidak pernah melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya melainkan 2 kali saja. Amma marratun fa innahu sa'alahu ay yuriyahu nafsahu fi suratihi. Pertama, Nabi SAW meminta kepada Jibril untuk memperlihatkan wujud aslinya. Fa arahu suratahu ya fasaddal ufuq. Kemudian beliau melihat wujud aslinya, besar sekali menutupi cakrawala atau horizon. Wa amal ukhra, adapun kali yang kedua, fa innahu sa'ida ma'ahu hina sa'ida bihi. Itu ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj. Dan juga firman-Nya di sini wa huwa bil ufuqil a'la. Dan dia berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat, ya, dan terus mendekat. Fakana qaba qausaini au adna. Kemudian kedekatannya itu seukuran ya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi face to face 2 meter atau kurang dari itu, dekat sekali. Untuk memastikan bahwa Jibril alaihissalam menjalankan tugas dengan baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Jibril tidak pernah berkhianat terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah sendiri yang mengabarkan itu. Kemudian fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Jibril alaihissalam menyampaikan kepada hamba Allah apa yang harus diwahyukan, apa yang harus disampaikan. Falamma ahassa Jibrilu rabbah azza wa jalla, ketika Jibril ahassa itu merasa, tapi dalam manuskrip dan cetakan yang lain di situ akhbara. Ketika Jibril mengabarkan, ya, taib kepada Tuhannya, menyampaikan laporan. Ada fi suratihi wasajad. Maka Jibril kembali kepada wujud aslinya, lalu dia sujud kepada Allah. Saat di laporan, dia kan bisa berubah jadi manusia, gitu, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra khalqa Jibril alaihi salam. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh dia Muhammad SAW melihat Jibril di kali yang lain, kali yang kedua, yaitu dekat Sidratil Muntaha. Di situ ada surga Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat kembalinya manusia yang baik-baik. Ya, dan ketika Sidratil Muntaha itu diliputi, tadi tafsirkan dengan apa? Hamparan emas. Sidratil Muntaha. Ma zaghal basaru wa ma taqa. Pandangan Muhammad SAW tidak ke kanan dan tidak kiri, wa ma taqa, dan tidak melampaui dari perintah Allah. Jadi enggak celingak-celing kok, fokus gitu. Taib, laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, dan sungguh dia Muhammad SAW melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Maksudnya adalah fisik Jibril alaihissalam. Jadi yang dilihat itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang dilihat adalah Jibril alaihissalam. Jadi itu kesimpulan ayatnya. Ini pelengkap dari pembahasan yang kemarin ya. Sekarang kita masuk yang baru nih. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى
tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Qal Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala muqarri'an lil musyrikina fi ibadatihimul asnam wal andad wal auzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya merendahkan kaum musyrikin tentang cara ibadah mereka yang menyembah berhala ya, pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat dan yang lainnya. Wattikhaduhum lahal buyut mutahatan lil Ka'bah allati banaha Khalilur Rahman alaihi salam. Dan mereka jadikan benda-benda yang dikeramatkan itu ditutup dengan bangunan. Ya. Kuburan keramat dibangun tuh gede-gedean di atasnya berupa bangunan. Taib. Jadi kalau masuk ke situ harus merunduk, bahkan harus berjalan ngesot. Itu ta'zim kepada makhluk yang semestinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku jahiliyah. Nah, yang aneh ya, sebagian yang mengaku muslim melakukan perbuatan jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka lakukan itu untuk menandingi Ka'bah yang dibangun oleh Khalilur Rahman alaihi salam. Khalilur Rahman adalah siapa? Ibrahim alaihi salam. Kekasih Allah. Disebut kasih Allah karena puncak cintanya hanya untuk Allah. Puncak cinta itu artinya cinta prioritas. Kita diberi rasa cinta. Cinta A, cinta B, cinta C dan sebagainya. Terus yang dimaksud cinta prioritas adalah cinta yang tertinggi. Dari apa yang dicintai tersebut terkadang akan ketemu di persimpangan. Jadi harus dipilih itu. Yang ini enggak, yang ini enggak, ya kan? Taib. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu selalu memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan cinta tertingginya kepada Allah. Ya. Bahkan beliau enggak peduli dengan resiko. Saat beliau muda, ya kan, beliau babat itu berhala-berhala di kuil. Terus ketika berdebat ya, Ibrahim mengatakan, tanya aja tuh sama yang gede. Lu kan nggak bisa ngomong. Lah anehnya kenapa kalian sembah? Nggak bisa ngomong. Kesel kan mereka punya argumentasi. Udah bakar aja, bakar. Jadi sebegitunya Ibrahim. Jadi sampai nggak peduli resiko. Itu cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selamatkan dengan mengatakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api berubahlah dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Terus berikutnya ketika dia mulai cinta dengan anak, udah tua nih. Kan khitan itu dalam riwayat disebutkan umur 80 baru khitan. Riwayat yang lain menyebutkan 120 tahun. Sementara Ibrahim itu usianya sampai 200 tahun. Ya berarti udah tua gitu ya. Nah, terus baru punya anak tuh. Nah, ketika punya anak beranjak remaja gitu. Terus Allah perintahkan melalui mimpi, dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Ingat ya, hanya mimpi Nabi, bukan mimpi kita. Mimpi Nabi.
Allah perintahkan untuk apa? Sembelih anaknya. Coba kita posisikan ke Ibrahim alaihissalam. Gimana posisikan begitu? Ya. Ketika udah mulai ada benih-benih cinta kepada keluarga gitu. Allah uji dengan ujian berat tersebut. Ya kita kan tahu endingnya gimana, ya sudah jadi cerita gitu kan. Tapi ketika itu, bayangin coba. Ketika nggak tahu bagaimana endingnya, bagaimana akhirannya, nggak tahu gimana. Ketika Ibrahim itu berproses gitu. Bayangin kalau di posisi itu. Ya, ini betul perintah Allah ini, betul. Kata anaknya gini, kan diskusi dengan anaknya. Mimpi gini. Allah perintahkan untuk nyembelih kamu, gimana lah? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, jalankan apa yang kau diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Tuh. Ditambah lagi gitu. Bayangkan, ketika sedang berproses ya, ingat ya, posisinya gitu. Kalau kita udah tahu akhirannya ya begitulah. Ya. Ketika sedang berproses, bagaimana tuh perasaan sebagainya. Ibrahim alaihissalam cinta tertingginya pada Allah, jalan terus. Falamma watallahu lil jabin, ketika sudah dalam posisi mau menyembelih, udah dibaringkan ya, siap disembelih. Kemudian Allah panggil, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya wa Ibrahim, kamu benarkan mimpimu." Artinya kamu jalankan perintah. Terus diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba yang besar. Sebagai apa? Kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban ya apa namanya? Bukan artinya korban ya. Kurban dalam bahasa Arab. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menyembelih binatang ternak. Nah, itu juga menunjukkan apa? Cinta prioritas. Ya, makanya disebut sebagai Khalilur Rahman. Nah, kita mau tiru, ya silakan tiru, kan bertahap misalnya. Paling enggak ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi asyik apa gitu. Masjid. Ya kan? Tinggalin. Nah, itu cinta prioritas. Terus punya duit, waktunya kurban. Punya duit, waktunya umroh. Punya duit, waktunya haji. Kan orang senang dengan duit. Mau jalan enggak ya? Jalan enggak ya? Gitu, jalan. Diprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Punya duit, diperintahkan sedekah, zakat, dia sedekah dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Cinta prioritas, cinta tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia prioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Ibrahim, enggak ada yang ngalahin. Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Taib. Jadi kaum musyrikin mereka itu menandingi Ka'bah dengan apa? Dengan mengkultuskan benda-benda keramat tadi. Gitu. Yang semestinya diagungkan itu Ka'bahnya, dia rumah Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan ibadah di situ. Ya. Tempat yang baik, tempat suci. Semua menghadap ke situ. Beribadah hanya kepada Allah. Bahkan Allah perintahkan falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka beribadah kepada Tuhannya Ka'bah, Tuhannya Baitullah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu, bukan menyembah Ka'bah. Kata para orientalis bilangnya begitu. Kalian menyembah Ka'bah. Siapa bilang kalian enggak baca sih Qur'annya. Nuduh-nuduh aja. Karena memang mereka ingin bikin kacau aja. Yang disasar sebenarnya adalah orang-orang yang kurang pengetahuannya. Jadi dipelintir-pelintir lah. Gitu. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah bongkar kedok mereka. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ya. Kebanyakan ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara sangat berkeinginan ya untuk memurtadkan kalian keluar dari Islam. Mereka berkeinginan itu. Apa alasannya? Apakah karena mereka percaya bahwa ajaran mereka itu yang paling benar? Ternyata bukan. Hasadam min indi anfusihim, Allah yang bilang loh. Justru karena mereka dengki, iri kepada siapa? Kaum muslimin. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran itu bagi mereka, Islam itu benar dan kaum muslimin di atas kebenaran. Mereka iri,
Maka mereka berusaha untuk membuat kaum muslimin itu apa? Murtad. Aneh ya. Sebenarnya gampang aja, masuk Islam aja kalian biar selamat. Dan itu mereka nggak mau. Kenapa? Karena sudah rasis sedari awal. Yang merasa menjadi manusia itu hanya mereka. Sampai sekarang loh. Kok yang lain-lain nggak dianggap sebagai manusia? Coba deh. Siapa yang dibinasakan? Kaum muslimin. Lihat tuh benua di Afrika, mau di mana-mana, termasuk di tempat kita. Yang merasa sebagai manusia itu mereka. Sampai sekarang. Sombongnya luar biasa. Rasis. Gitu. Jadi mereka merasa bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan anugerah ya berupa utusan Allah itu dari bangsa mereka. Mereka tahu itu, dalam kitab mereka tahu. Ya orang yang disebut Muhammad, sebut Ahmad, tapi mereka kira itu dari Bani Israel. Ternyata Allah berkehendak lain, yang diutus dari bangsa Arab keturunan Ismail. Padahal kalau ditarik garis lurus ya ketemu di Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau udah rasis mau gimana? Gak mau mereka. Jadi betul-betul usaha mereka untuk memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Ingat ya, dengan berbagai cara. Itu karena mereka iri dan dengki dengan kaum muslimin jamaah. Bukan karena mereka yakin akan kebenaran ajaran mereka. Enggak sama sekali. Itu yang debat-debat itu kroco-kroco aja tuh. Ya, asli. Yang pintar-pintar tahu ajaran Islam itu benar. Dan kaum muslimin di atas kebenaran. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, kembali kepada ayat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela cara beribadah kaum musyrikin. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kutuskan kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, ya, apapun itu untuk menandingi apa? Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Afara'aitumul Lat?" Kalian, mana itu Lata? Wa kanatil Lat sakhratun bayda'a mangkusyah. Jadi Lata itu batu putih yang ukiran pada batu berwarna putih. Itu Lata. Wa 'alaiha baitun bit Taif. Lata itu ya patung ukiran patung Taif dari batu putih. Letaknya di Taif. Taif itu arah timur, Mekah, sekira 60 km, dataran tinggi ya. Kayak misalnya dari Jakarta ke Bogor gitu ya, daerah puncak itu. Adem memang. Nah, sekarang kalau umroh kan mesti ada paket-paket ke Taif gitu kan, untuk wisata. Taif. Nah, Lata itu dulunya di situ. Ya patung, terus dibangun apa? Semacam rumah. Nah gitu, dikultuskan ya, di dalam rumah, dalam bangunan gitu. Lahu astarun, kemudian dikasih kelambu. Persis yang dilakukan kaum musyrikin zaman sekarang. Persis, itu perbuatan jahiliyah itu. Tapi anehnya ngakunya mereka muslim. Ya, subhanallah. Nah, ini harus disosialisasikan. Jangan sampai kalian melakukan perbuatan itu, karena perbuatan jahiliyah. Muslim enggak begitu sama sekali, jauhi itu semua. Ya. Wasadanah, ada kuncennya juga. Sadanah itu kuncen. Jadi persis jamaah. Tidak ada kuncen, ada kelambunya, terus dibangunkan rumah-rumahan begitu. Ya. Wa haulahu fina'un mu'azzam inda ahli Taif. Wa haulahu fina'. Jadi di sekitarnya itu ada lapangan besar. Jadi bangunan itu, ini lapangan besar, terus nanti ada pagar-pagar luar, terus lapangan besar memutar gitu. Nah terus tengahnya itu ada bangunan rumah, di dalamnya ada Lata, patung yang diukir, ya, ukiran patung dari batu yang berwarna putih. Ada tirainya juga, ada kuncennya juga. Lata ini dikultuskan oleh penduduk Taif. Wahum Thaqifun wa man taba'aha, yaitu kaum Thaqif, suku Thaqif, dan mereka yang mengikutinya, dan orang-orang yang mengikutinya. Wa yaftakhiruna biha ala man adahum min ahya'il Arab.
Jadi orang-orang Taif itu bangga dengan adanya Lata di situ. Mereka bangga karena orang-orang Arab lainnya nggak punya ya berhala semacam ini. Hebat gitu ya. Taif. Selain Quraisy, nah ini orang-orang Taif nih yang banggakan itu. Lata. Qala Ibnu Jarir, wa kanu qad ishtaqu ismaha min ismillah. Jadi mereka mengambil nama Lata itu dari nama Allah. Jadi dari kata al-ilah kemudian diplesetkan kepada Lata. Adapun Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Nah, itu. Ini bentuk penyimpangan. Ya, ilhad terhadap nama-nama Allah, yaitu memberikan nama-nama Allah kepada makhluk. Memberikan nama-nama Allah kepada makhluk. Nah, itu nggak boleh ya. Baik. Kalau Pak Rahman itu memberikan nama Allah kepada makhluk nggak? Pak Rahim. Coba dicek itu namanya nggak begitu deh. Aslinya itu Abdurrahman. Terus Abdurrahim. Cuman cara manggilnya yang nggak bener. Karena suka apa? Suka pangkas-pangkas gitu. Namanya udah bagus. Gitu. Adzan dulu. Nanti kita lanjutkan. Baik. Jadi mereka mengambil dari nama Allah kemudian memberikannya kepada berhala mereka. Lata itu dari kata al-ilah. Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Nah, kalau orang yang dipanggil Pak Rahman, Pak Rahim, ini salah panggil. Mestinya panggil itu yang komplit. Abdurrahman, Pak Abdurrahman, Pak Abdurrahim gitu. Ya kan? Namanya sudah bagus. Boleh memberi nama disertai dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nama yang terbaik, nama yang paling disukai Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Maka panggilnya juga begitu, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Muhaimin. Oh, jadi Caimin. Lah itu Al-Muhaimin itu nama Allah loh. Tapi jadi begitu. Lah ini namanya begitu loh, bener, namanya itu begitu. Ada A-nya di depan, Abdul. Ya toh, yang manggil ini sebenarnya bukan kok yang ngasih nama sudah bener. Cuman di kita itu sering pangkas-pangkas nama gitu loh. Ya. Janganlah begitu ya. Kalau misalnya namanya Abdurrahman ya panggillah Pak Abdurrahman gitu. Cuman kok kayaknya panjangan Ustaz gitu. Lah iya. Nah, itu kan motong-motong gitu. Kalau motongnya masih oke sih apa enggak masalah. Seperti gini, kalau orang Arab itu merasa kepanjangan manggil nama, ya panggilannya abduh gitu. Abduhu, jadi abduh. Artinya hambanya. Hamba Allah. Kalau misalnya manggil Abdurrahman terpanjang, abduh. Itu motongnya benar. Kan? Tapi kalau yang dipanggil nama Allahnya Pak Rahman, Pak Rahim, Pak Ghafur, ya kan? Nah, ini keliru nih, mesti diperbaiki, ya kan? Allah musta'an. Panggil lengkap itu lebih baik. Taib. Kemudian wa hukiya an Ibni Abbas wa Mujahid wa Rabi' bin Anas annahum qara'u allat dengan tasydid pada ta. Jadi ada yang baca lata, afara'aitumul lata tanpa tasydid, ada juga yang pakai tasydid, afara'aitumul latta. Ada bacaan begitu ya, tasydid.
Kalau dengan tasdid, wa fassaruhu bi annahu kana rajulan yaluttu lil hajij fil jahiliyah as-sawiqa. Mereka menafsirkan bahwa dulu ada orang dermawan yang suka bikin kue diberikan kepada jamaah haji. Memang sudah ada haji di masa haji, sudah ada, karena haji itu merupakan ajaran peninggalan Ibrahim alaihissalam, gitu loh. Nah, lata dengan tasdid ya, disebut lata karena memang pekerjaannya dia bikin adonan untuk bikin kue, lalu makanan itu dibagi-bagian. Jadi sedari dulu itu sudah ada orang-orang yang dermawan untuk bantu para jamaah haji. Jadi sampai sekarang pun begitu. Tradisi baik itu diteruskan. Ya. Tradisi baik yaitu berbagi makanan ya kepada sesama, apalagi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Berbagi makanan. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Falamma mata akafu ala qabrihi fa'abaduh. Ketika dia meninggal dunia, nah mereka bikin petilasan. Ya. Kuburannya pun dikultuskan. Awalnya enggak disembah, tapi ketika generasi berganti, mereka pun, generasi yang baru pun akhirnya menyembah kuburan keramat tersebut. Asalnya enggak sembah. Ya. Terus belakangan ya orang-orang itu menyembahnya. Asalnya hanya ingin mengenang jasa-jasa baik dia, karena dia orang dermawan dan seterusnya. Terus akhirnya disembah. Nah, itu yang terkait dengan Lata. Adapun Uzza, Manat, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ini kisahnya panjang. Supaya kita tahu juga ternyata perilaku jahiliyah itu masih ada. Ya, perilaku jahiliyah. Tidak semuanya, tapi ada pada sebagian. Ya. Disangka itulah ajaran Islam. Padahal itu adalah perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bahkan itu orang-orang, sebagian orang Yaman, betul itu disiarkan bahkan di medsos, di media sosial, diterangkan tuh tokoh-tokoh mereka, ya, kalau kalian susah datang ke kuburan, gitu. Idza staddal amr fa 'alaika bi ahlil qabr. Kalau sedang rumit, sedang susah, maka kalian harus mendatangi ya penghuni kuburan untuk curhat. Subhanallah. Perilaku jahiliyah persis. Gitu. Persis itu yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Lah ngakunya keluarganya Rasulullah. Lah kan gak nyambung gitu loh. Ini Rasulullah ngajarinya gimana ini? Ini ajaran siapa ini gitu? Subhanallah. Ya, maka berhati-hati dari perilaku-perilaku jahiliyah ini. Dari yang diseru-serukan dan dieluk-elukan. Macam-macam, berbagai macam khurafat yang katanya bisa terbang, kita sendiri ya. Bisa terbang, bisa begini, bahkan bisa memadamkan jahanam. La ilaha illallah. Bisa jamin masuk surga, kasih kapling di surga. Semua ngibul itu isinya. Ajaran apaan kayak gitu. Terus habis itu ngakunya turunan Rasulullah, keluarga Rasulullah, jualan nasab. Yes. Terus dibodoh-bodohin orang ini. Ya. Kan datangnya juga sama penjajah waktu itu. Sejarahnya kan begitu. Terus habis itu dibodoh-bodohin. Jangan sampai kita bodoh-bodohin berkali-kali gitu. Jamaah. Ya. Jangan jadi orang inferior. Selalu merasa di bawah. Rasulullah itu enggak begitu ajarannya sama sekali. Beliau itu mengajarkan kepada umatnya untuk bergantung itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang sekelompok orang pada beliau. Mereka ngomong, "Hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yuk, kita minta bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minal munafikin, dari orang-orang munafik itu. Kata beliau apa? Ya.
La yustaghatsu bi. Aku itu enggak diminta. Innama yustaghatsu billah. Yang dimintai tolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Padahal beliau masih hidup, kan gampang, masih bisa doain kan? Ya, masih bisa itu. Tapi beliau ingin menutup celah dan ingin memberikan pendidikan kepada umatnya, jangan sampai bergantung kepada apa? Makhluk. Bergantung total itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah. Selamat kalau gantungannya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Masih ada berapa menit? 1 menit ya. Satu aja. Silakan. Silakan. Orang Yahudi. Taib. Apakah orang Yahudi itu berhaji? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ibadah haji itu ajaran turun-menurun Ibrahim alaihissalam itu clear. Ya. Kok ingin tanyakan apakah mereka berhaji, ya nggak tahu. Ya, tapi pertanyaan yang nggak ada manfaatnya juga. Maksudnya kita tahu ataupun nggak tahu nggak pengaruh, ya kan? Karena cara ibadahnya pun beda. Itu poinnya ya. Cara ibadahnya pun beda. Makanya ketika Rasulullah SAW diperintah untuk haji, Allah yang perintahkan, ya. Ketika beliau mengatakan faradallahu alaikumul hajj fahujju. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah. Terus beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik haji kalian. Dari situ udah selesai itu urusan. Maksudnya ya haji kita yang ikuti caranya Rasulullah, salat kita mengikuti caranya Rasulullah. Salat juga begitu, mereka juga diajarkan salat seperti apanya. Kalau tanya kita nggak tahu, ya kan? Kalaupun tahu juga nggak manfaat buat kita. Ya cukup tahu Allah mengabarkan, Rasulullah mengabarkan bahwa mereka juga melaksanakan ibadah tersebut, mereka juga puasa, mereka juga berhaji, seperti apanya, detailnya bagaimana dan seterusnya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Demikian ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.